minda kerajaan Allah, bukan denominasi. Di dalam pelayanan kita tidak mendirikan denominasi, tapi kita mendirikan iman yang benar-benar mengenal Tuhan, mengenal Yesus. Sebab banyak orang yang mengenal gerejanya, ekstrim dalam denominasinya, tapi tidak ekstrim dengan iman atau pengenalannya kepada Yesus. Itu sebabnya dia pergi kemana apabila ada masalah, ada cabaran, ada tantangan, dia tinggalkan Tuhan. Ada sedikit kekecewaan sama gereja, sama pemimpin, ataupun pada sesama, dia lari dan berpindah-pindah gereja. Itu orang seperti ini tidak akan bertumbuh. Oke, apa maksudnya kesetiaan kepada Tuhan? Kesetiaan kepada Tuhan itu bukan karena kita mungkin tidak kembali kepada dosa, ya, tidak kembali minum-minum ke apakah kan, buat dosa. Tapi sebenarnya kesetiaan kepada Tuhan itu maksudnya pada saat kita berada pada satu tempat, sama ada susah atau senang, ya, ada masalah, itu tetap dia berdiri di situ untuk bertanggung jawab bersama, ya, ketawa bersama, menangis bersama, pikul beban yang berat bersama, ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu maksudnya setia. Ada banyak orang yang tidak paham maksudnya setia. Dia pikir karena walaupun dia pindah ke sana sini, lompat katak seperti ya, lompat sana, lompat sini, lompat sana, itu bukan setia. Sebenarnya walaupun dia bilang, oh saya melayani Tuhan, setia memberi persepuluhan, setia apa? Tapi Tuhan itu bukan yang Tuhan ukur. Karena Anda tidak setia menghadapi dan tinggal dalam penderitaan yang dialami oleh tempat di mana Anda dipanggil. Itu sebabnya ada Rick Joyner berkata, seorang pemimpin gereja yang diberkati Tuhan, yang bermula daripada hanya 10 orang jemaat. Dia bilang banyak orang yang tidak mengerti apa maksudnya setia. Setia itu bukan karena Anda tidak kembali kepada dosa, berbuat dosa. Tapi setia itu adalah pada saat Anda mengetahui Anda dipanggil di tempat itu. Sama ada waktu kau sudah ada di sana, susah atau senang, berat atau ringan, harus sama-sama dipikul untuk terus memajukan kerajaan Allah di tempat itu. Itu maksudnya setia. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama iman yang memindahkan gunung. Haleluya. Jadi pagi hari ini kita ada nyanyi tadi tentang gunung. Sebenarnya saya pikir minggu lalu saya perlu tema yang saya bagi para Brother Wilson itu apa itu? Itu yang hati, apa sudah itu? Hati adalah kehidupan, apa sudah itu? Selepas sudah. Tapi karena tunda minggu yang kemarin dulu itu apa itu? Tuhan punya rencana dalam hidup kita masing-masing. Hari ini iman yang memindahkan gunung. Mari kita belajar pagi hari ini untuk memiliki iman yang memindahkan gunung. Apa maksudnya iman yang memindahkan gunung? Mari kita lihat di dalam Matius 17 ayat. Terima kasih Yasin. Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20. Sesungguhnya sekiranya kamu memiliki ada iman yang sebesar biji sesawi saja. Sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Di mana itu? Pindah ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Boleh kita katakan bersama bagimu. 1, 2, 3. Kita baca bersama sekali lagi. 1, 2, 3. Matius 17 ayat 20. Kenapa itu? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Oke, 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman ini diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan termasuk kita hari ini sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya. Nah, Yesus mengajar bahwa iman sekecil biji sesawi dapat melakukan hal-hal yang besar. Dapat melakukan hal-hal yang besar. Apa maksudnya iman sebesar biji sesawi? Iman sebesar biji sesawi itu maksudnya iman yang murni, iman yang tulus, iman yang sejati, iman yang hanya fokus kepada Tuhan, kepada Allah sendiri. Oke, biji sesawi itu adalah satu biji yang kecil. Pernah ada bawa, saya belum pernah pergi Israel, tapi ada orang-orang yang pergi Israel, mereka bawa biji sesawi itu kecil betul. Mereka kasih sama saya itu hari ada pernah ada. Kecil saja. Satu biji itu. Oke. Karena saya belum pergi Israel, tapi ada saya nampak. Ya. Nah, dia katakan gini, biji sesawi itu yang kecil itu hampir tidak kelihatan, dan betul. Mereka kasih nampak. Walaupun saya tidak tahu di mana saya simpan itu. Oke. Tetapi dari biji yang kecil itu, biji sesawi yang kecil itu, dia bertumbuh, dia tumbuh menjadi pohon yang besar, menjadi pokok yang besar. Ya, itu biji sesawi dari biji yang kecil itu. Lalu Yesus mengajar, bukan mengajar, mengajar, memberitahu, demikian juga iman yang tulus, iman yang benar, iman yang sejati itu. Oke? Mungkin terasa kecil, sederhana, tapi kalau sungguh-sungguh kita percaya kepada Allah, pada Yesus Kristus, kita dapat memindahkan gunung. Saya dapat pindahkan gunung. Boleh kita katakan bersama, saya dapat memindahkan gunung. 1, 2, 3. Maksudnya bukan karena kita, tapi iman kita kepada Yesus. Itu sebabnya saya tulis di sini. Dia bukan sekadar tulisan, tetapi saya tulis karena itu yang saya alami dalam kehidupan saya secara pribadi. Ya, dan apa yang kita lihat, walaupun banyak rintangan, tentangan, masalah, ada masa-masa menghadapi cabaran, tetapi kalau kita memiliki iman hanya sebesar biji sesawi, kita dapat memindahkan gunung. Gunung di sini bukan berarti gunung yang kita nampak, gunung Kinabalu. Tapi ada kisah yang benar. Ada missionaries datang kemana itu, India kemana itu, yang sekarang bilang apabila pergi di mana itu, ya mereka dicabar karena mereka katakan percaya kepada Yesus dapat memindahkan gunung. Wah, mereka dicabar. Kalau dalam berapa hari itu, dia bilang tuh, kalau itu gunung di sana tidak pindah, habis kamu. Mereka pun bingung macam mana, mereka berdoa, betul-betul gunung pindah. Itu di mana itu? Ada itu yang kawan-kawan yang pergi Israel itu ada cerita dia itu. Di situ kayak mereka dirikan gereja apa dia bilang tuh. Ya, itu betul-betul terjadi. Tapi itu jangan kita coba-coba. Ya, kalau bukan Tuhan kehendaki. Kalau coba-coba, nanti saudara itu gunung tidak pindah, nama Tuhan dimalukan. Kau ini tempeladung, dia bilang, kau bilang mau pindah gunung, mana ada, kan? Oke. Gunung yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini bukan secara harafiah, bukan secara yang kelihatan, gunung Kinabalu yang kita nampak. Mari kita belajar, tapi gunung yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah gambaran tentang masalah, rintangan, kesulitan,
dan bagi manusia mustahil. Maksudnya kemustahilan hidup. Saya percaya Anda dan saya sama-sama manusia. Amin. Karena kita adalah manusia, walaupun saya adalah hamba Tuhan, kita tidak ada perbedaan. Rambut sama-sama hitam, kecuali kita kasih warna, atau dia jadi putih. Ya, darah sama-sama merah, tapi cuma satu perbedaan, hati tidak sama. Hati lain-lain, dia bilang. Oke? Dalam beberapa hari, sebenarnya terus terang saja, saya tahu kita semua menghadapi, apalagi hari-hari ini, ada banyak perkara, dunia semakin terjadi perubahan dengan cepat sekali. Kan? Terutama dari segi usaha, pekerjaan, ekonomi, keuangan. Beberapa hari yang lalu, memang kami betul-betul menghadapi masalah keuangan. Terus terang saja. Oke. Walaupun ada waktu-waktu Tuhan, waktu ada masalah kereta saya perlu bayar 3.200 dalam masa 1 minggu. Tapi dalam keperluan 3.200 itu, Tuhan cukupkan untuk bayar. Tapi untuk kami, ya perlu saya beritahu pendapatan gereja di sini. Ada masanya nanti kami boleh kasih keluar juga. Ya, supaya jemaat tidak berpikir pastor ini pakai uang gereja. Tidak. 3.200 saya boleh kasih nampak saya punya bil-bil kereta yang saya bikin. Nah, saya tahu Tuhan beri kereta ini untuk supaya saya boleh bergerak jalan jauh. Sebenarnya itulah maksud Tuhan. Saya tahu pada saat kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak biarkan. Saya berdoa untuk brother saya walaupun mungkin nampak diam-diam saya, tapi sebenarnya orang-orang yang melayani bersama ini, termasuk semua itu adalah sasaran doa. Supaya Tuhan memberkati. Saya tidak mampu memberi apa-apa sama kamu, tapi doa saya selalu. Sedang Brother Kelvin beritahu saja saya punya istri, saya risau sekali. Bilang, Brother Kelvin datang hari ini, betul-betul saya tidak dapat bawa dia makan. Kalau boleh kita mau memberkati Brother Kelvin ini, nanti dia balik, dia cukup untuk isi dia minyak lah. Kalau tidak cukup pun syukurlah. Ya, asal ada isi minyak dia balik. Kan? Ya, karena saya tahu pada saat kita memberi, di situ Tuhan buka jalan. Saudara, saya beritahu, ada seorang yang dulu Kristen, dia tinggalkan Tuhan, tapi hari ini dia rindu pada Tuhan. Dia jumpa saya. Tidak pernah naik pangkat dia dari dulu sampai beberapa waktu. Tapi kerinduan dia, ada kerinduan di dalam, tapi ada halangan besar. Saudara tahu, ini saya bukan mau push kamu, bukan maksudnya macam mana, saya pancing-pancing kamu supaya bayar persepuluhan kamu, tidak. Jauh dalam hati saya, tidak ada. Kalau betul itu saya kejar, saya selalu khotbah-khotbah tentang pemberian. Pernah saya selalu khotbah pemberian, sentuh persepuluhan, jarang kan? Tiada itu. Waktu dia heran, kenapa ini? Ya, sejak dia bekerja di satu tempat itu tidak pernah. Dia bilang susah, macam itu dia berada di padang gurun. Tapi pada saat dia tergerak untuk memberi, dia beri, dia ambil semua yang dia tidak pernah lakukan, dia sebanyak 7.000 dia bagi kepada satu gereja. Bukan di Keningau sinilah itu tempat dia beri, di sebelah kampung-kampung. 7.000 sekali dia buat, 1 bulan 2 bulan saja, naik dia punya, terus pangkat dia dinaikkan. Itu betul-betul mukjizat Tuhan.
Dan saya tahu, itu sebabnya saya melihat memang orang-orang yang tidak pernah menahan ini, Tuhan lindungi baik keluarga, kesehatannya, bahkan ekonomi mereka, walaupun di tengah-tengah masalah. Tuhan, Engkau tahu apa yang saya katakan nih. Saya tidak ada hati untuk minta kamu punya persepuluhan. Tapi itu yang saya lakukan juga dalam hidup saya. Saya berani katakan itu sebab itulah kehidupan yang saya buat. Itu sebabnya seperti yang bukan jemaat boleh saksikan sendiri apa yang ada pada kami. Contohnya lah yang kami pakai itu, keinderaan semua yang ada itu. Saya tahu itu semua pemberian Tuhan. Karena itu dalam pelayanan kamu, walaupun perkara yang kecil, setialah, lakukanlah, ya, sebagai tanda bukti iman kita. Sehingga Yesus berkata, ya apa itu Abraham, bapak-bapak beriman itu dalam Ibrani 11 tuh, dia bilang, walaupun mereka tidak melihat apa-apa, mereka hanya melambai-lambai. Satu yang mereka pikir, walaupun kami tidak mendapat apa-apa di dunia ini, tetapi ada satu kota yang kekal, merupakan upah kekal selama-lamanya. Itu yang kita harapkan. Sebab segala apa yang ada dalam dunia, harta, kekayaan apapun, semua kita tinggalkan itu. Itu cuma sebagai satu kepercayaan yang Tuhan bagi pada kita. Dan kalau kita pakai dengan sebaik-baiknya, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagi pekerjaan Tuhan dan bagi orang lain yang memerlukan, itu lagi lebih baik, yang Tuhan senang sekali. Oke? Nah, betul ini orang selalu cakap, telanjang kita keluar, lahir, telanjang juga kita akan kembali. Tidak ada apa-apa yang kita bawa. Apa yang Anda dan saya lakukan untuk Tuhan dan untuk orang lain hari ini, itu merupakan invest, ya, kita punya pelaburan untuk hari kekal kita. Saya kembali kepada firman Tuhan. Nah, gunung yang dimaksudkan di sini bukan gunung yang kelihatan. Bahasa lainnya secara harafiah maksudnya yang kelihatan, yang betul-betul gunung. Tapi gunung yang dimaksudkan di sini adalah tentangan, masalah, baik sakit penyakit, masalah ekonomi, apa saja yang menjadi penghalang. Dan bagi saudara dan saya sebagai manusia yang selalu berkata mustahil ini berlaku, mustahil ini boleh terjadi, tapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita yang memiliki iman yang dimaksudkan iman biji sesawi. Iman sebesar biji sesawi. Kita lihat apakah Alkitabiah, ya, tema ini yang berkata iman yang memindahkan gunung. Kita tahu bahwa dalam Ibrani pasal 11 berkata bahwa iman adalah dasar, fondasi. Sekali lagi, dasar, fondasi. Ayat 6 berkata, barang siapa tidak percaya. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat 6. Ini kita perlu paham betul-betul. Dan kita tanya diri kita sendiri. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bayangkan itu. Tidak mungkin berkenan kepada Allah kalau saudara dan saya hidup tanpa iman. Tetapi kalau saudara, di firman Tuhan berkata, kalau saudara dan saya memiliki hanya sebiji iman, sebiji sebesar biji sesawi, kita dapat berkata kepada gunung ini, pindah, dia akan pindah. Kita lihat Roma 4 ayat 18-21. Ya, nah, kalau boleh kamu catat saja, mungkin kalau baca-baca lambat. Ini berkenaan tentang Abraham. Abraham percaya kepada janji Allah, walaupun ia sudah tua dan Sarah mandul, tidak beranak-beranak.
secara logika, secara minda, secara pikiran, secara pendapat manusia itu mustahil. Tetapi iman Abraham membuka jalan lahirnya Ishak sebagai anak perjanjian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kata firman Tuhan, sekalipun tidak ada dasar Abraham untuk berharap kepada janji yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham bahwa Sarai atau Sarah istrimu akan mengandung. Namun dia katakan Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Bayangkan waktu Abraham, kalau waktu saudara dan saya di posisi Abraham waktu itu, hidup dalam kesusahan, sudah tinggalkan kekayaannya. Ur-Kasdim itu tinggalkan rumahnya. Menurut para ahli teologi, Abraham itu adalah orang kaya, punya rumah besar. Tapi waktu Tuhan bilang, berangkat kau Abraham, tinggalkan semua ini, pergi ke tanah yang saya janjikan. Kau di sana akan mendapat keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Ternyata waktu Abraham berangkat, apa yang mereka alami, hidup dalam seolah-olah miskin, sehingga mereka seolah masuk di Mesir, pergi mengemis. Hampir dia kehilangan Sarah istrinya. Bayangkan dia ketakutan. Kenapa Abraham disebut sebagai bapak beriman? Walaupun Abraham mengalami kegagalan, waktu dia berkata karena takut dibunuh oleh siapa itu, Firaun, karena nanti apabila mereka tahu istrinya ini, dia akan dibunuh. Lalu dia berlakon, hampir-hampir dia kehilangan istrinya. Tetapi coba kita pikirkan bersama, begitu Tuhan memelihara di saat kesusahan dan masalah Abraham, istrinya sekalipun Firaun sudah ambil, berada di istana, tapi Tuhan jaga istrinya supaya Firaun jangan tidur bersama dengan dia. Bukan sekadar tidur ya. Kalau maksud saya tidur itu lebih daripada tidur. Paham maksudnya? Maksudnya Firaun tidak, Tuhan tidak izinkan Firaun menyentuh Sarai, sehingga terjadinya hubungan seperti hubungan suami istri. Bayangkan itu. Pernah terpikir itu? Itu cara Tuhan memelihara kita. Boleh kita katakan bersama, haleluya, 1, 2, 3. Karena kalau kita lihat di sini, kita dapat belajar, justru sebenarnya di tengah-tengah masalah dan cabaran yang dihadapi oleh Abraham, Tuhan tidak pernah biarkan. Sekalipun Abraham mengalami kegagalan dalam imannya, ya, Tuhan tidak meninggalkan dia. Masih Tuhan menjaga dan memelihara harta yang ada padanya. Istri itu adalah harta, keluarga adalah harta yang terpenting. Siapa yang pernah gagal dalam imannya, jangan rasa kecewa. Rupa-rupanya di tengah-tengah kegagalan dalam kita menjalani iman kita, di situ Tuhan bersama kita. Dia membentuk kita, dia memproses kita, supaya Anda dan saya tampil bersinar seperti emas murni yang diuji dengan api. Wow, itu karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Pernahkah Anda terfikir di tengah-tengah cabaran dan masalah yang Anda hadapi? Mari kita belajar dari sini, renungkan kebaikan Tuhan. Rupa-rupanya kalau Anda menghadapi dan mengalami masalah, jangan berpikir bahwa Tuhan sudah tinggalkan kita. Justru di tengah-tengah, di saat kita berhadapan dengan tidak ada harapan, di situ Tuhan hadir. Dia menjaga dan memelihara kita. Wah. Kenapa Abraham, walaupun Abraham sebenarnya mengalami kegagalan, tetapi satu kenapa Abraham disebut sebagai bapak orang beriman, karena Abraham rahasianya dia tidak ganti imannya. Tahu ganti iman? Terus menyembah berhala, pergi kepada bomo-bomo. Kalau sekarang
lalu kecewa sama Tuhan, lari tinggalkan Tuhan, tidak mau lagi pergi sembahyang kalau macam sekarang misalnya, tidak mau lagi injak gereja. Wah, Abraham tidak begitu. Sekalipun dia seolah-olah tidak mengalami pertolongan Tuhan, waktu Tuhan katakan pergi di sana, lalu waktu mereka masuk, mereka miskin, mereka lapar, terjadi kelaparan, kemarau waktu itu, dan mereka tidak ada sumber untuk makan, sumber makanan. Itu saatnya mereka perlu ke Mesir, cari tempat untuk supaya dapat makan. Mesir itu bercakap tentang dunia, dan kita ada dalam dunia ini, dunia di mana kita berada, dan kita sedang di tengah-tengah dunia ini, dan kita sedang mencari makan, bekerja. Apakah waktu kita sedang berada dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam ekonomi kita, dalam studi kita, waktu kita menghadapi masalah dan cabaran, kita mulai mempersalahkan Tuhan, sehingga tidak mau lagi berdoa, tidak mau baca Alkitab, persalahkan Tuhan, persalahkan teman seiman. Dia yang membuat saya begini. Abraham tidak buat begitu. Itu sebabnya kenapa Abraham disebut bapak orang beriman. Karena dia tidak tinggalkan imannya, penyembahannya kepada Tuhan, sewaktu dia menghadapi masalah. Walaupun seolah-olah waktu dalam dia berhadapan dengan masalah itu, seolah-olah Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak membela dia, tapi sebenarnya itu hanya dalam pola pikir manusia. Di tengah-tengah cabaran dan masalah, sebenarnya Tuhan selalu hadir. Boleh kita berikan tepukan tangan untuk Tuhan kita. Itu maksudnya iman yang memindahkan gunung. Di tengah cabaran masalah, Abraham boleh berkata kepada gunung yang dia hadapi, pindah, maka semuanya pindah. Mau baca? Dia berkata, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, Ibu. Maaf, kita lihat tadi. Roma 4, 18, 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, memanglah. Coba, sekarang kamu nampak Yesus kah? Nampak Tuhan enggak? Tiada. Tapi dasar apa kita? Dasar firman Tuhan. Oh, terkejut saya. Janji Tuhan. Itu saya kenapa kita perlu baca firman Tuhan, baca Alkitab. Karena itu adalah dasar kita. Dasar kita adalah Yesus yang telah mati untuk saudara dan saya. Itu bukan cerita dongeng. Itu adalah kejadian yang benar. Nah, saya baca bahwa ia akan menjadi bapa, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, menurut ya apa yang dicakap, apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Coba kita pikir, kalau kita Abraham, dia bilang makan pun kais pagi kais petang, kau bilang naik banyaknya nanti keturunanmu seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Tuhan bilang dia janjikan tanah Kanaan, tanah yang membawa dia berhasil, tanah susu yang melimpah-limpah, jadi orang kaya. Sekali dia jalan, rumah pun susah, dia berpindah-pindah tempat. Wah. Tapi iman Abraham bukan, dia tetap bergantung, imannya tetap fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalahnya, bukan fokus kepada apa yang dia lihat, bukan fokus kepada apa yang dia dengar, tapi dia fokus kepada Tuhan yang dia sembah. Itu sebabnya Daniel bilang, kami kenal siapa yang kami sembah. Itu dalam kitab Daniel.
Abednego, Sadrak, Misak. Dia bilang begini, sekalipun kami mati dengan perapian ini, dua hal raja tahu. Yang pertama, supaya raja tahu yang kami sekali-kali tidak menyembah patung yang raja dirikan. Yang kedua, supaya Tuhan pencipta langit dan bumi tahu bahwa kami hanya menyembah kepada Allah yang kami kenal, pencipta langit dan bumi itu. Bayangkan iman itu. Sekalipun, kalau kita sekarang, sekalipun saya bingkrap miskin, asal saya tidak mencari keseronokan kesenangan dunia ini, mencari bomo-bomo dukun-dukun, bertanya kepada nasib, apakah saya boleh jadi orang kaya? Macam mana jadi kaya? Kira-kira kan dalam konteks kita sekarang, lari, berusaha. Sebabnya kenapa banyak orang yang, ya, kisah-kisah yang baru-baru kita lihat hanya mengejar keseronokan, mengejar apa yang benda-benda yang dia selama ini tidak dapat, tapi dia mau usaha dapat, sehingga mungkin itu membuat dia mau cari, mau mencapai itu. Akhirnya menjual diri, jual dia punya apa nama itu, diri, ya, dia punya maruah. Jangan sampai maruah kita terjual. Jangan sampai maruah iman kita sebagai orang Kristen terjual. Dengan macam mana terjual? Menipu, berdusta, mencuri, dan sebagainya. Oke? Haleluya. Dan seterusnya, supaya cepat, ya. Karena itu saudara, hari ini mungkin kita menghadapi hal-hal yang mustahil. Ya, mustahil, baik dari segi ekonomi, kita kesulitan dari segi ekonomi, masalah kesehatan yang semakin rasanya sudah kita berdoa pergi hospital, tapi tidak sembuh-sembuh sampai hari ini. Paulus bilang, yang disebut duri dalam daging, Tuhan bilang, biarlah kasih karuniaku cukup untuk bagimu. Justru di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, itulah akan apakah iman kita terpancar, bersinar. Ayub bilang, istrinya bilang, Ayub, kau kutuki Allahmu, kau tengok dia kasih biar kau menderita. Ayub bilang, ya, sampai dia hina istri dia, apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan, lalu yang tidak baik, yang buruk itu kita tidak terima dan membuat kita menghina Tuhan? Fahamkah dari kata-kata ini? Adakah di antara kita hanya tidak dapat sepiring, semangkuk bubur kacang, bubur apa itu? Bubur kacang, bubur ayam, bubur sasau, terus kecewa, sakit hati, orang murut bilang apa itu? Ahimali, apalagi itu ahimali? Ambusu. Ini masalah. Kalau kita ada itu perasaan yang cepat kecewa, cepat sakit hati, ambusu, ahimali, tidak bertahan tuh. Bila-bila tinggalkan Tuhan. Oke? Nah, kalau boleh berdoa, Tuhan saya mau ini, beri saya kekuatan untuk menghadapi, untuk berubah. Oke? Nah, seterusnya, apakah iman yang memindahkan gunung itu? Kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, apa yang ada di dalam firman Tuhan. Kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat 21-22. Musa, ini sudah kita belajar hari itu, waktu dia berhadapan di Laut Teberau, bangsa Israel pada waktu itu mereka merasa terjepit. Tahu terjepit? Apa itu? Mereka merasa sudah tidak ada harapan, terhimpit, terjepit, maksudnya terhimpit, tidak boleh lagi, tidak ada harapan untuk hidup, karena mereka dikejar oleh tentara Firaun untuk ditangkap, untuk dibunuh kali ini, karena mereka lari dari Mesir, dari perhambaan itu.
Tetapi saudara, ya kita lihat waktu mereka berada di depan laut, boleh kita katakan bersama di depan laut, di hadapan laut, di depan enggak? Berhadapan begitu dengan laut. Hah? Di tebing laut itu. Mereka lari. Wah, tebing laut. Macam mana lagi? Tiada harapan untuk hidup. Maut oleh belakang. Tentara Mesir sedang di belakang mereka. Maju karena, mundur karena. Bayangkan, apa masalah yang membuat Anda seolah-olah tidak ada harapan lagi? Mati saja kali ini, dibilang. Ada yang kamu hadapi? Coba pikir. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, tiada kerja, maju, tiada harapan, mundur, tiada harapan. Ini yang dihadapi oleh orang-orang Israel. Dia bilang, matilah kami. Tetapi waktu itu Tuhan lakukan mukjizat. Tuhan bilang, Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa bilang, tongkat. Sekarang limpar itu tongkat. Laut itu, sehingga mereka boleh melaluinya, berjalan di dalam kemustahilan. Menghulurkan tangannya ke laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguak, membuka laut itu buat jalan. Jasin coba tolong. Tuhan menguak air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Wah, beberapa hari yang lalu, coba, saya pikir macam mana ini ya. Dalam roh saya bilang, tenang. Waktu Musa naik ke atas, Musa ke Elia, kan? Waktu dia rasa macam sudah putus asa, Tuhan dia bilang, kau tengok banyak orang-orangmu, nabi-nabimu yang sudah kena bunuh. Waktu dia berhadapan dengan Jezebel itu, 400 nabi palsu itu, dia berhadapan, dia hanya satu orang. Mereka buat apa? Cabaran. Sehingga supaya dia bilang, kalau betul-betul kamu dan nabi yang betul-betul dari Tuhan, mari hari ini kita buat perhitungan. Bawa korban, taruh di sana, taruh air, dan panggil Tuhanmu untuk menurunkan api, untuk memakan semua korban itu. 400 nabi itu, hanya seorang saja, Nabi Elia. Waktu itu bayangkan, orang-orang Israel tidak lagi percaya kepada nabi yang betul-betul nabi sebagai hamba Tuhan. Mereka lebih percaya kepada nabi-nabi yang mulutnya bagus. Tidak apa, kau diberkati, kau senang, kau tidak payah, kau cepat sembuh itu, kau cepat kaya. Macam mana ini caranya Tuhan berkati kau? Kadang-kadang ada hamba-hamba Tuhan begitu kan. Sampai kita bingung, betulkah? Betulkah? Lalu hamba Tuhan yang berkhotbah tentang tentang dosa, suruh bertobat, dia tidak mau. Dan ini yang dibuat oleh Elia. Lalu sekarang dia bilang, ayolah. Lalu mereka tori-tori tari siang malam. Elia ketawa, nah mungkinlah kau punya Tuhan itu tidur, ayo panggil kuat-kuat. Tiada juga. Akhirnya Elia bilang, sekarang tuang lagi. Giliran dia, baru dia panggil, turun api dari surga. Ternyata seorang ini yang tidak dipercayai, dianggap rendah, dianggap tidak ada apa-apa, ditolak oleh orangnya sendiri. Ternyata dia yang Tuhan pakai. Saudara, ada yang tolak kamu sekarang, menganggap Anda tidak arti, menganggap rendah, tidak ada apa-apa. Mungkin manusia boleh menolak,
boleh berkata engkau tiada apa-apa. Kasihan. Justru Anda seperti Ilya yang boleh memanggil api turun sebagai bukti bahwa dia adalah orang yang benar-benar hidupnya benar-benar di apa Tuhan berkenan. Haleluya, amin. Harap semua paham ini. Yang paham, ayo pahamlah. Kalau yang tidak paham, ayo berdoa minta Tuhan paham. Minta Tuhan beri pemahaman. Oke? Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Sekali lagi, sementara kita nyanyikan lagu ini, kita biarkan Tuhan buka jalan dengan jalan yang mustahil bagi kita rasa dalam hidup kita hari ini. Dengan cara yang ajaib, dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Kita lihat tadi itu ayat 21 tuh. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, yang kuat, membuat laut itu menjadi kering, maka terbelahlah air itu. Tongkat itu sebagai lambang gambaran daripada iman yang dimiliki oleh Musa. Apa yang ada dalam tangan kita hari ini? Tongkat. Boleh kita katakan bersama, tongkat. 1, 2, 3. Tongkat yang pertama maksudnya adalah gambaran iman yang sebesar biji sesawi. Haleluya. Jadi kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi hari ini, laut yang kelihatan mustahil untuk kita menyeberang, kalau kita berkata pindah dalam nama Yesus, itu pasti terjadi. Amin. Boleh kita berikan tepukan tangan untuk Yesus Tuhan kita. Itu dia. Yang ketiga, mungkin saya sampai ketiga saja. Ada 5 poin tokoh-tokoh yang kita boleh belajar. Yang ketiga, iman yang memindahkan gunung. Itu maksudnya iman yang memindahkan gunung atau tembok besar. Kita belajar daripada kisah Yosua 6 ayat 20. Yosua 6 ayat 20, tembok Yeriko. Allah menyuruh bangsa Israel mengelilingi kota dengan sangkakala. Ya, kita lihat ayat 20. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Boleh kita katakan bersama, sorak yang nyaring. 1, 2, 3. Maka 1, 2, 3. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan mereka merebut kota itu. Boleh kita katakan bersama, merebut kota itu. 1, 2, 3. Sekali lagi, merebut kota itu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Merebut kota itu. 1, 2, 3.
Rebut kota itu. Kota apa yang saudara dan saya hari ini harus rebut? Hak Anda, milik Anda sebagai anak Tuhan. Pada saat kita mengalami tekanan, kita mengalami keadaan yang stres hari ini, mungkin apapun cabaran masalah yang menindih, mengikat kita, membuat kita seperti dalam penjara. Dikatakan di sana, bersorak dengan jaring. Sama ada Anda bersorak, berteriak melalui doa kita, atau bersorak dalam pujian kita kepada Tuhan melalui iman sebesar biji sesawi itu. Lalu baru kita katakan haleluya. Tembok itu maksudnya masalah yang besar membuat Anda dan saya takut, bingung. Pada saat kita berkata dalam nama Yesus saya menang. Kota Yeriko itu menggambarkan masalah, cabaran, tantangan, beban yang selama ini membuat kita merasa terpenjara, membuat kita takut, risau. Perintahkan itu pergi dari hidup kita. Rebut kembali sukacita dan damai sejahtera, ketenangan yang Anda miliki selama ini yang setan curi, membuat Anda tidak tenang, tidur susah, pikir. Ya apa itu nyanyian yang pikir-pikir itu? Pikir-pikir dulu itu. Perintahkan hari ini tembok Yeriko setebal apapun yang membuat Anda hari ini bekerja susah, berpikir susah. Perintahkan hari ini dalam doa kita. Bersorak dengan sorak kemenangan. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Dia buat jalan. Mari kita semua bangkit berdiri. Saat tiada jalan, biar ini menjadi doa kita. Mari miliki iman. Walaupun iman sebesar biji sesawi, miliki iman yang benar, fokus kepada Allah. Hari ini mari kita praktik iman yang memindahkan gunung ini. Perintahkan gunung-gunung, tembok Yeriko, laut yang menjadi penghalang. Sekali lagi dengan suara kuat, semua. Dia buat jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia buka jalan bagiku, dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan, dia buka jalan. Musik terus mainkan. Saudara, biar waktu kita menyanyikan lagu ini tidak salah untuk kita imajin bahwa pada saat kita menyanyikan lagu ini, kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Dia siap merangkul kita dan berkata, serahkan bebanmu kepadaku hari ini. Tembok Yeriko, laut teberau, serahkan padaku hari ini. Bukan serahkan padaku, serahkan kepada Tuhan. Mungkin Tuhan berbicara di dalam hati kita dan berkata, serahkan bebanmu, masalahmu yang kau rasa mustahil, hari ini tidak mustahil bagi Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan dengan lagu ini, dengan iman kita katakan, tembok Yeriko semua runtuh di dalam nama Yesus. Dia buka jalan saat tiada jalan,
jalan bagiku. Segala timpuk-timpuk jambi hari yang lalu, biar hari ini timpuk yang ringo diruntuhkan.
Biarkan musik melayani kita. Mari perintahkan apapun tembok-tembok yang telah membintangi kita selama ini, atau masalah-masalah yang kita hadapi hari ini, sama ada masalah dari segi ekonomi, masalah dari segi kesehatan. Mari kita praktik iman yang memindahkan gunung ini, sebab ini sudah dipraktikkan oleh Abraham, Yosua, Musa. Mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja. Katakan dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang sakit coba pegang di tempat yang sakit. Walaupun saudara kita tidak ditumpang tangan, tapi kuasa Tuhan tidak dibatasi. Saat ini pegang di tempat-tempat yang sakit. Sekarang ini kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah belajar tentang iman yang memindahkan gunung. Selama ini mengikat, selama ini menjadi tembok, menjadi masalah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami perintahkan saat ini keluar dari tubuh kami. Kami terima kesembuhan. Kami percaya jikalau Tuhan menghendaki, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Untuk kami sembuh, untuk kami pulih, baik dari perasaan, dari emosi yang tertekan, takut, emosi-emosi yang punya beban-beban yang menindih, mengikat hati, mengikat minda kami. Saat ini kami perintahkan dalam nama Yesus, kalau itu dendam, kebencian, saat ini kami lepaskan pengampunan dan kami katakan Tuhan ampuni kami. Biarlah damai sejahtera yang menjadi milik kami yang seharusnya sebagai anak-anak Tuhan. Saat ini kami klaim itu, kami tuntut untuk kami terima kembali di dalam nama Yesus Kristus. Apa yang menjadi milik kami, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dalam keluarga, kami tuntut itu dalam nama Yesus Kristus. Biar itu mulai dipulihkan dalam kehidupan keluarga kami, dalam ekonomi, dalam kehidupan ekonomi kami, dalam hubungan kami dengan Tuhan dan hubungan kami dengan sesama. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami melihat dengan mata iman kami. Kami menerima kesembuhan dari masalah jantung, masalah buah pinggang, masalah migrain, tekanan darah tinggi, ampus, semua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk kami menerima kesembuhan. Kami terima pagi hari ini di dalam nama Yesus. Juga mereka yang saat ini ada gangguan emosi, pikiran yang takut, risau, saat ini menerima pemulihan, karena damai sejahtera turun atas saudara dan saya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bamu berdoa setiap anak-anakmu yang setia melayani selama ini, walaupun mereka berhadapan dengan cabaran tantangan, penat lelah mereka, demikian firman-Mu, jerih payamu tidak sia-sia. Mereka yang melayani Tuhan dengan segenap hati, tanpa mengharapkan upah, tanpa mengharapkan gaji, tanpa mengharapkan pujian, tapi mereka lakukan itu dengan segenap hati mereka. Meskipun mereka mungkin tidak cukup
tidak cukup lihat. Biarlah Tuhan genapi firman ini, jerih payahmu tidak sia-sia. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Biar ini pengakuan kita, menanti janjimu, pembaharuan komitmen kita kepada Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Mari kita nyanyikan sebagai doa kita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Kami bersyukur Tuhan atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu semua dapat kami terapkan bersama dalam kehidupan kami untuk hari esok dan seterusnya. Mungkin saja kami akan menghadapi cabaran, masalah, tantangan dalam hidup ini hari esok dan seterusnya. Namun kami percaya Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit kembali dan yang akan datang kembali, tidak pernah membiarkan kami. Dia tetap sama dari dahulu, kemarin, hari ini, esok dan selama-lamanya. Dia bersama kami di tengah-tengah kesulitan kami. Sewaktu kami menghadapi tantangan cabaran, kami tahu Engkau hadir bersama-sama. Engkau merangkul kami, Engkau memegang bahu kami, Engkau menapuk bahu kami dan berkata, ayo terus bergerak, aku bersama. Engkau memegang tangan kami dalam setiap perjalanan kami. Engkau menuntun kami dan membimbing kami karena Engkau adalah gembala yang baik. Engkau adalah gunung batu kami, tempat perteduhan, tempat perlindungan kami, untuk kami berlindung pada saat kami menghadapi apapun cabaran dalam hidup ini. Kami percaya dan kami letakkan iman kami hanya kepada Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami.
kami lewat kebenaran firman. Suara manusia boleh berhenti, tapi suara Tuhan, suara Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk berbicara, mengajar dan menuntun kami melalui hati kami, kehidupan kami sehari-hari. Berkati semua yang hadir pagi hari ini, dari yang telah sampai kepada anak-anak kecil. Biarlah kami bersama-sama semakin hari semakin giat melayani Tuhan, semakin hari semakin setia kepada Tuhan, semakin hari semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah, sehingga kami berjalan sekalipun di tengah badai, seperti lagu, di saat badai menerpa, Tuhan bersama kami. Kami akan terbang lebih tinggi seperti burung rajawan, karena Tuhan bersama kami. Berkati semua anak-anakmu dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, dalam studi mereka. Mereka yang saat ini Tuhan, anak-anak Tuhan, para muda-mudi yang saat ini tidak lama lagi berhadapan dengan pemeriksaan baik SPM apapun Tuhan, berkati mereka, berikan hikmat, kebijaksanaan buat mereka berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih jemaat Tuhan yang tidak bersama kami pada hari ini, keluarga kami bersama di LWCC ini. Semada mereka sakit, apapun cabaran, masalah yang mereka hadapi, Tuhan mari Engkau bersama dengan mereka. Berkati mereka, biarlah damai sejahtera Tuhan tinggal di dalam hati mereka, dan mereka tetap rindu dan haus akan Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan, sehingga minggu depan kami datang bersama-sama untuk memuji Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita katakan sama-sama dengan sukacita, amin. Boleh kita berikan tepukan tangan untuk Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk.